Engkau mendengar sendiri Tuhan, 5 anak Tuhan yang bersaksi telah memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Semuanya mengakui pertolongan Tuhan boleh turun atas hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami juga akan mendengar sabda firman-Mu yang akan memberkati setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengar sabda dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian itu warnanya sama, ya. Saya amati sama. Semuanya itu sama-sama ngakui bahwa yang terjadi, yang dialami oleh 5 anak Tuhan tadi itu pertolongan Tuhan semata-mata. Ya. Wong namane kanker ora popo, ya. Dokternya yang malah apa itu sakit, yang diobati dinyatakan bebas. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar hal yang sederhana yang kurang lebih sama dengan kesaksian ini, ya, yaitu yang saya beri judul bergaul erat dengan Tuhan. 5 anak Tuhan ini pasti nanti juga mesti mikir, ya, kenapa pertolongan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kalian? Pasti bukan tanpa alasan. Sampai lakukan apa, pasti ada, ya, yang Anda lakukan sehingga Tuhan kemudian berkenan di tengah-tengah Anda kesulitan, pertolongan itu datang. Ya, kepengen korden, yo untuk korden tenang, ya ta? Luar biasa Tuhan, hal yang remeh-remeh loh. Oleh korden sak tutuk nih sisan. Ya, iya Bu, tutuk nih sekali Bu, ya. Ya. Amin. Bapak Ibu, ada orang yang namanya Henok. Ya, Henok ini adalah leluhur dari orang-orang percaya. Kenapa? Karena kalau ditarik, ya, benang merahnya, Henok itu punya keturunan yang top di dalam Alkitab itu salah satunya Nuh, ya. Terus kemudian ada Abraham, ya, Ishak, Yakub dan lain sebagainya. Itu berasal dari orang yang namanya Henok. Alkitab itu loh ndak nyatet perbuatan Henok itu apa sehingga Tuhan itu berkenan sama Henok. Henok itu diangkat Tuhan naik ke surga, ndak ngalami kematian. Nah, saya ngajak Anda membaca sebetulnya apa toh yang ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal ayat 21 sampai 24 dikatakan demikian. Akan Metusalah dan Henok hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul di garis bawah, ya, selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, ternyata kuncinya itu adalah Henok itu bergaul dengan Allah. Saya juga kepengen tahu yang dimaksud bergaul dengan Allah itu seperti apa. Sehingga saya mencari referensi dari Alkitab, ya. Kira-kira sopo nek sing bergaul dengan Allah. Terus yang diperbuat itu apa sehingga Allah itu bisa merasa senang begitu. Saya ketemu ada 2 tokoh, ya, yaitu Nuh sama Abraham. Mari kita baca. Nuh ini pernah jadi buyut, ya, buyutnya Henok. Metusalah, Lamek, baru Nuh. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 9.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, di zaman Nuh dulu ya, zaman itu adalah zaman yang maju menurut zaman itu, berkelimpahan saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Selalu saja manusia di tengah-tengah kemajuan, berkat yang melimpah-limpah, itu moralnya itu ambles. Manusia jadi jahat, manusia jadi banyak melakukan dosa, dan itu terjadi sama loh seperti zaman kita sekarang, ya. Zaman dimana kita hidup sekarang ini, dunia yang sudah sangat maju, apa-apa ada, apa-apa bisa, ya. Tetapi ada begitu banyak manusia justru bukan semakin setia kepada Tuhan, bukan yang semakin takut kepada Tuhan, tetapi justru banyak manusia melakukan banyak perbuatan dosa di zaman kita sekarang. Nah, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan sebab apa? Nuh ternyata adalah orang baik, orang yang benar, orang yang setia, orang yang takut kepada Tuhan, tidak sama dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sehingga Nuh mendapat kasih karunia, yaitu Nuh dipilih oleh Tuhan, salah satu orang yang benar. Kenapa? Karena lewat perbuatan Nuh itu dikatakan Nuh ini telah bergaul dengan Allah, yaitu ketika Nuh menjalankan segala sesuatu yang diminta oleh Tuhan dan membenci segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu arti bergaul dengan Allah. Oleh karena itu, ketika Nuh diutus oleh Tuhan membuat bahtera, otomatis semua masyarakat di sana juga selalu berkata mengira Nuh ini adalah orang yang gila. Kenapa? Pada waktu panas tentang seperti itu, justru dia bangun bahtera yang besar di atas gunung dengan ukuran yang sangat besar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan lain sebagainya. Nuh tetap cuek aja, Nuh tetap mengingatkan ya kepada mereka, tapi mereka sebagai pencemooh malah mentertawai Nuh bahwa Nuh ini adalah gila dan lain sebagainya. Nuh di tengah-tengah cemoohan masyarakat yang seperti itu, Nuh tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, demikian pula kita itu mengalami kadang banyak kesulitan ya, banyak kesulitan, tekanan-tekanan hidup dan lain sebagainya. Orang yang bergaul dengan Allah tetap tidak memperhitungkan kesulitan apa yang harus kita hadapi. Kita tetap jalan karena apa? Kita tetap percaya yang dijanjikan Tuhan itu yang akan terjadi. Wong Bapak itu mak gerdito, ya. Wes pokoknya jalan terus didongakne anake lulus dewe ya gitu ya. Kenapa? Karena janji Tuhan. Kita fokusnya kepada janji Tuhan. Orang yang bergaul dengan Allah itu fokusnya dengan janji Tuhan. Walaupun ada sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyedihkan, dia tetap percaya dengan janji Tuhan. Yang berikutnya, saya temukan ada keturunannya Nuh lagi, ya. Abraham. Kita lihat Yakobus pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan 23. Ya, Yakobus pasal 2, 21 sampai 23.
bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, akhirnya apa kalau menyenangkan hati Tuhan? Jadi apa? Jadi sahabat. Jadi sahabat. Nah, sahabat adalah orang yang istimewa di hati Tuhan. Nah, ketika Abraham menerima perintah dari Tuhan, pasti Abraham pun juga merasa sedih. Kenapa? Karena anak satu-satunya yang dia cintai, Ishak, itu harus dikorbankan. Tetapi apa? Sekali lagi, orang yang bergaul kepada Allah dengan erat, percaya dengan janji Allah, yaitu keturunanmu akan berasal dari siapa? Dari Ishak. Jumlahnya seperti bintang di langit, banyaknya jika bisa dihitung. Nah, dia tetap yakin, walaupun Ishak dipersembahkan, dia tetap percaya dengan janji Tuhan. Ishak akan tetap hidup karena apa? Keturunan yang dimaksud oleh Tuhan berasal daripada Ishak. Bapak Ibu, wes bene diomongne, oh ini ndak katut jalur prestasi yo ben, gitu ya. Yo ben, gitu ya. Pengumumannya kan belum selesai, kan begitu. Mana anaknya yang sekarang jalur prestasi itu? Di rumahnya banyak. Nah, akhirnya apa? Tuhan tidak pernah salah. Kalau memang berkat itu dari Tuhan, siapapun tidak bisa untuk menghalangi. Sebab apa? Apa yang direncanakan oleh Tuhan tidak pernah gagal. Ya, kenapa? Karena ketika ada rencana-rencana yang besar, ketika orang itu mulai menghalangi, Tuhan tidak segan-segan, dia intervensi. Ya, Herodes ketika mau membunuh bayi Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan langsung intervensi. Malaikat Tuhan diutus menjumpai Yusuf dalam mimpi. Kemudian Yusuf diberitahu bahwa anak itu bersama ibunya pindah ke Mesir. Nah, ya, dia intervensi langsung. Sehingga apa? Kita bisa yakini bahwa semua rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula yang dilakukan oleh Henokh, kemudian Nuh, oleh Abraham. Itu pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Nah, sekarang kita hari ini dengan usia yang sudah lansia ini tadi, katanya lansia itu harus paling tidak minimal itu 60 tahun ya. Ya, yang belum 60 tahun anggap calon lansia. Calon lansia ya. Ya, yang belum 60 tahun calon lansia ya. Nah, Bapak Ibu, kita kepingin bisa bergaul dengan Allah dengan erat. Tapi seringkali kita ini bisa tidak terlalu percaya diri. Kenapa? Karena kita selalu melihat diri kita. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Wong aku ki rondo, wong aku ki sumur sakmene, wong aku ki urip cuma dhewean dan macam-macam Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ada begitu banyak yang kita bisa lakukan, sehingga itu menunjukkan bahwa Anda sedang bergaul dengan Allah. Yang pertama, siapa yang suka berdoa setiap hari? Nah, semua berdoa. Nek berdoa ngomong apa? Ya, cuma jaluk roh, ucapan syukur. Dosa ngakoni enggak? Oh ya, ya. Nah, biasakan dengan urutan sing bener itu. Datang itu langsung ngomong, Tuhan aku salah. Ya, dosa-dosa itu diomongin ya.
Tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang harus kita rasa malu. Kita berdua dengan Tuhan di dalam kamar pribadi di mana saudara biasa sujud berdoa kepada Dia, dan di tempat itulah Tuhan berkenan mendengarkan Anda dan saya di dalam doa setiap hari kita masing-masing. Kita mesti ngakoni Tuhan, aku ini orang yang berdosa loh Tuhan. Ya. Aku tahu betapa Kau mengasihi aku. Di tengah-tengah aku sebetulnya tidak layak, kan begitu. Boleh cerita dosa-dosanya kita. Salah satunya dosa yang paling berbahaya adalah dosa ketika tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Ya, kita sering melakukan dosa ketika tidak ada mata yang melihat. Kenapa? Karena banyak manusia sebetulnya bukan takut berbuat dosa, tetapi takut nek dosane konangan. Betul ya? Ya. Saudara tidak usah jauh-jauh, dicek aja. Saudara tidak usah mencuri, saudara tidak usah berzina, saudara perkara urusan lampu abang hijau saudara itu. Jam 5 stopan abang. Ayahnya mestinya gimana? Berhenti. Mulai kiri kanan kau sepi, kanan kiri kau sepi. Jalan memang ada. Nah, ini dosa. Itu melatih integritas. Ya, tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Walaupun mungkin nanti ketika Anda berhenti, belakang yang tidak dikenal, titik, sepinya pemadam. Nah, ya, kita itu bisa dikatain seperti itu. Tetapi yang benar yang mana? Yang berhenti. Yang berhenti. Orang di Indonesia, bangsa kita itu bangsa kesusu. Itu loh, orang nyebrang loh. Tot gitu. Orangnya belum sampai yang trotoar kono, kene wis ngaku kabeh. Ya. Bangsa yang kesusu. Bangsa yang apa ya? Kamana takut telatenan, kepengen dah maju. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya, boleh kita minta berdoa, minta segala macam, baik pertolongan Tuhan, kesuksesan untuk diri sendiri, untuk tutune, untuk anaknya, untuk mangune, sembarang. Tetapi selipkan salah satunya Tuhan, kalau putuku Mbok paringi sukses, tolong Tuhan pagikan dia. Amin. Selipkan tugas supaya apa? Mereka itu tidak ngerasani diri. Oh, bocah ini sih jaluk, ya. Isinya main jaluk, ya. Tidak pernah minta, ya, tidak pernah minta tugas. Nah, kita mesti minta tugas sama Tuhan supaya apa? Anak-anak kita, menantu kita, cucu kita itu Tuhan berkenan memakai, sehingga tanpa sadar mereka pun juga bergaul erat dengan Allah. Terus seperti itu. Dan dia diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat untuk orang lain. Ya, ini siapa ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berikutnya juga orang yang mengasihi Tuhan selalu menaruh Tuhan itu ada di dalam hatinya. Apa saja yang dia lakukan, dia selalu ingat ini karena ini karena pertolongan Tuhan. Tidak pernah Tuhan dilupakan, sebab dia tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula kita akan senantiasa, karena kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu ingat dengan firman Tuhan yang intinya kita hidup baik, mengasihi kepada setiap sesama kita. Kalau kita selalu baik dengan orang lain, saya yakin orang lain tentunya juga akan baik dengan kita, karena firman Tuhan bilang, jika kau baik kepada semua orang, siapa yang akan berbuat jahat? Nah, coba ibu kos itu jahat, gak kita magicom. Kalau ibu kos ini jahat,
tidak dikasih kipas angin, kan begitu ya. Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti itu terjadi karena apa? Anda melakukan sesuatu yang baik kepada sesama, yang juga adalah kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tadi boleh kita dengarkan lewat kesaksian 5 anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita juga kepingin bergaul dekat dengan Tuhan, seperti halnya 5 anak-anak Tuhan tadi, seperti halnya Henokh, Nuh dan Abraham, lewat perkara-perkara yang sederhana, yaitu kita mau hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan dengan mengasihi sesama yang lain, sehingga ketika kita memohonkan pertolongan, kita percaya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Amin. Iman kita diberkati, hati kita diberkati, pikiran kita diberkati, kehadiran kita diberkati. Terus jadinya kesimpulannya apa? Hatimu dan hatiku menjadi tenang, menjadi damai, menjadi suka. Jadi kebaikan untuk Tuhan itu pasti diperhitungkan, sekecil apapun Bapak Ibu. Tuhan pasti memperhitungkan. Jadi kesetiaanmu itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, pasti sudah. Jadi kesetiaan itu akan dihargai oleh Tuhan. Karena apa? Karena saya merasakan penghargaan Tuhan di dalam hidup saya, rumah tangga saya, anak-anak saya. Saya tidak pernah menyaksikan, tetapi hanya Tuhan yang tahu, saudara. Jadi yang hebat itu siapa? Tuhan. Yang hebat itu Tuhan. Bukan kita ya. Bukan kita ya. Bukan manusia kita ya yang hebat ya. Yang hebat siapa? Tuhan. Di apa-apa no sing hebat itu tetap Tuhan. Sak hebat-hebatnya pendeta, iya toh. Gembala sing hebat siapa? Tuhan. Tetap Tuhan. Wis talek kalau Tuhan Yesus, saudara dan saya nggak jadi lansia. Kenapa? Aku nggak ngomong nggak jadi lansia. Bapak Ibu akan loro-loron. Kalau tidak jadi sahabat Tuhan, Bapak Ibu akan loro-loron. Ini bukan anu saya, bukan ngesok. Tapi karena kesetiaanmu kalau Tuhan, makanya kesehatanmu dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan, diperhitung oleh Tuhan. Ya, segel sing linu-linu tadi wah. Ya, toh. Tadi yang ada sakit, tadi yang saksi pertama kali tadi siapa? Gugur. Tadi apa? Tadi apa? Laras. Karena semua perbuatan baik kita itu diperhitungkan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan memperhitungkan Abraham, Tuhan memperhitungkan Nuh, Tuhan juga memperhitungkan kita. Biarpun umur kita tidak sampai 300 tahun. Ya. Bu Parman pinten umure? 77. Hah? 77. Dalu piro? Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Ya. Jadi yang penting kita ini setia saja, Pak. Wes kesetiaanmu itu yang diperhitungkan. Rino, terus boyoen, melakukan gemeter, itu diperhitung karo Tuhan. Dikei karena apa? Hatinya suka. Hati itu suka cita, pikiran itu suka cita, Bapak Ibu. Itu karena hasil kesetiaanmu karo Tuhan. Bukan karena obat, bukan obat yang mahal, tetapi kesetiaan kita itu diperhitungkan. Kesetiaan, makanya boleh Tuhan istri sungguh-sungguh. Ono KTP aja bolosan. Ya, ini kumpulan orang senang, saudara. Karena lanjut usia, podo-podo. Jadi guyon, ketemu aja meneng. Bu, ya apa bu kabare? Bu Astro, rawane apa?
Itu. Jadi saling kita ini bertukar hati dan bertukar di pikiran sesama. Jadi imun kita menjadi apa? Kuat. Nggih. Diberkati firman Tuhan nggih. Terima kasih Pak Roni. Pak Roni sudah berhenti berbicara. Jadi Roh Kudus yang nanti bekerja untuk kita. Pulang dari tempat ini ada sukacita enggak? Ada sukacita enggak? Hati yang gembira. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Masya lautange ono. Wis Tuhan itu ngekei sukacita, saudara. Nanti berkat itu datangnya dari mana saja. Saya ada satu ayat, saudara. Itu Tuhan itu ngirim berkat melalui ikan loh. Mancingo. Ya, nanti ada koin yang ada di dalam mulut ikan itu, kamu ambil. Itu ada loh, saudara. Jadi ikan saja dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Apalagi kita makhluk sosial, makhluk hidup. Tekon di berkat itu Tuhan sanggup mendatangkan. Temenan saudara. Golek sing serius karo Tuhan. Sungguh-sungguh nggih. Yang KTP setia nggih. Sampai kita dipanggil Tuhan. Ya. Kita rukun ya. Ojo suka rasan-rasan sesama KTP. Rasan-rasan sing apik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.